2026 disebut sebagai fase goro-goro politik atau pembersihan besar-besaran sebelum Indonesia memasuki gerbang kemaslahatan baru. Menurut hasil penerawangan Ki Bajra Aji Satya, awal hingga pertengahan tahun 2026 diprediksi menjadi masa yang paling mengguncang bagi para elit. Namun, meskipun tahun 2026 terlihat penuh dengan gejolak dan ketidakpastian, Ki Bajra menekankan bahwa ini adalah proses bedah yang diperlukan. Tanpa adanya tokoh besar yang tumbang dan tabir yang terbuka, Indonesia tidak akan bisa melompat menjadi negara maju di tahun-tahun berikutnya. Berikut 5 terawangan Ki Bajra terkait tabir politik 2026 versi Cumi Top 5. Langit Nusantara di tahun 2026 tidak hanya diguncang oleh panasnya suhu politik, tapi juga diselimuti oleh kabut duka. Ya, Ki Bajra melihat sebuah guncangan hebat di panggung politik, namun guncangan ini bukan karena pertikaian, melainkan karena perhentian napas seorang pemimpin besar. Kartu ini menunjukkan bahwa di tengah kesibukan politik tahun 2026, sosok ini akan dipaksa oleh alam untuk beristirahat selamanya. Kepergiannya diramal akan terjadi secara mendadak, membuat seluruh negeri terdiam sejenak dalam keterkejutan. Lantas siapakah sosok tersebut? Pada ini saya lihat nih ada satu figur wanita ya di Indonesia yang bisa dibilang wanita ini politik. Namanya terkenal, tinggi. Ini saya ngeliat nih ada kemungkinan meninggal beliau di 2026 dan umurnya memang sudah tua. Mungkin di atas 70 ya, mungkin ya kelihatannya ya. Beliau di atas 70. Ciri-cirinya seperti apa? Salah satu ciri-cirinya adalah dia itu cukup mencintai lingkungan. Saya cuma bisa bilang gitu doang. Dan beliau itu memang dikenal sebagai nenek ajaib ya, kalau saya bisa bilangnya. Ini yang saya takutkan terjadi. Ya gimana pun juga yang saya lihat dengan keadaan seperti ini itu banyak manuver-manuver politik. Kita ngomongin politik ya, masuk ke 2026, politik yang memang terjadi. Tapi yang saya lihat sistemnya nggak jauh beda sama sebelum-sebelumnya. Dalam artian adalah apa? Cara mainnya sama, ganti pemain aja. Jadi memang dimanapun juga ini hanya masalah kelompok siapa yang menguasai daerah tertentu. Satu hal sih sebenarnya kalau saya bilang ya selain udah tua, ya karena itu tadi saya bilang orang kenalnya mungkin ya dengan sebutan nenek ajaib ya. Dan satu sisi yang namanya makin di atas ya posisi ya, itu pasti serangan akan semakin banyak. Itu kenyataan di lapangan. Jadi memang sedikit banyak ada yang tembus lah, dan itu menentukan bahwa ya beliau sudah waktunya, intinya kayak gitu. Tapi bukan berarti saya bilang kena santet atau gimana, enggak. Cuman yang namanya di dunia supranatural ini ya enggak cuma masalah santet doang, ini juga ada masalah otak-atik karma, masalah nasibnya di kayak main domino dipermainkan. Itu yang mengakumulasi jadilah seperti itu. Ki Bajra terpaksa membuka sebuah tabir yang sangat berat untuk diungkapkan. Bukan untuk menakuti, melainkan sebagai pepelin atau peringatan bagi kita semua. Ki Bajra menyebut ada wilayah yang mulai menabur benih untuk memisahkan diri dari pelukan Ibu Pertiwi. Ya, Ki Bajra melihat adanya rasa ketidakadilan yang kian menebal di sebuah wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan.
Mereka merasa dianaktirikan, merasa hasil buminya dikuras namun tanahnya tidak dibangun. Ketimpangan ini bukan lagi sekadar isu ekonomi, tapi sudah berubah menjadi luka batin kolektif. Kartu ini menunjukkan bahwa timbangan keadilan sedang miring, dan inilah yang memicu keinginan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Bahkan saya lihat ada kecenderungan beberapa daerah, beberapa provinsi itu mengajukan untuk pisah dari Indonesia. Salah satunya adalah ada keluhan atau ada ultimatum mungkin ya, itu dari tanah Borneo yang saya lihat di sini. Jadi kalau pemerintah pusat tidak bisa mempertahankan kedaulatan Indonesia, itu akan jadi berantakan. Yang tadinya republik sangat bisa menjadi negara federasi di sini. 2026 menuju 2027 yang nantinya akan dilanjutkan kepada 2027. Dari sistem politik akan pergantian finansial yang cukup signifikan. Jadi yang kayak saya lihat di sini ada gini ya, satu hal pemicu dari bagian dari tanah Borneo ini memisahkan diri dari Indonesia adalah ketidakrataan pembangunan. Satu, kedua, ketidakpedulian pusat yang menurut saya itu bukan ketidakpedulian nggak merata lah, nggak kayak di Pulau Jawa. Di sana itu yang saya lihat cukup kasihan lah ya masyarakatnya ya, kurang didengar, dan mereka kelihatannya ya sudah berkaca dari apa yang terjadi di Sumatera, semakin tidak percayalah dengan pemerintah pusat, dan ini yang menjadi tuntutan dari mereka yang bisa terjadi ultimatum ini di 2026 dan untuk memisahkan diri, entah itu kelihatannya ya bergabung dengan Sarawak, bergabung dengan Malaysia. Ya, masalah etnis nomor satu kan tadi masalah infrastruktur dari pemerintah yang tidak merata. Kedua, permasalahan lebih tepatnya transmigrasi sih kelihatannya, semacam transmigrasi lah. Jadi nanti ada gelombang orang luar pulau masuk, dan itu bisa menjadi gesekan sosial yang membuat akhirnya mereka berpikir dua kali daripada tragedi sampai pulang ya memisahkan diri aja, kasarnya seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu saya lihat. Ki Bajra melihat energi keserakahan yang kian menebal. Ya, di tahun 2026, dunia politik kita akan diwarnai oleh perjanjian di bawah meja. Banyak tokoh yang selama ini tampak bersih akan mulai menunjukkan wajah aslinya demi mengamankan tahta. Ambisi ini akan menciptakan hawa panas yang menjalar ke masyarakat. Waspadalah terhadap janji-janji manis yang justru mengandung racun perpecahan. Dar-der-dor ya, dar-der-dor. Buat dar-der-dor. Kalau saya lihat ya, 2026 yang paling dar-der-dor itu dari pemerintahan sih. Dari pemerintahan. Ini ada gini loh. Pemerintahan yang tidak terguncangkan, tetapi banyak manuver politik yang cukup mengagetkan nantinya. Kalau dilihat demo atau enggak, bisa jadi kelihatan ada demo. Tapi apakah sebesar kemarin atau enggak, masih 50-50 saya ngelihatnya. But kenyataan pahit yang harus diterima oleh kita adalah demo kemarin ya nggak segitu efeknya ternyata, dan perubahan nggak terlalu signifikan. Jadi bisa dibilang 2026 lebih kelihatannya ya lebih bertangan besi lah, seperti itu. Di sebagian orang menguntungkan, sebagian orang merugikan. Apalagi yang oposisi dengan pemerintah itu cukup dirugikan. Nanti banyak yang ketangkep kok, saya ngeliatnya seperti itu. Melihat suhu politik yang kian memanas dan kabar burung yang simpang siur, banyak yang bertanya-tanya,
apakah Indonesia akan kembali jatuh ke dalam lubang kelam seperti tahun 1998? Dalam kesempatan ini, Ki Bajra menyebut struktur pertahanan dan keamanan negara kita saat ini jauh berbeda dengan masa lalu. Jika di tahun 98 fondasi kita rapuh dan mudah digoyang dari dalam, kini pagar gaib negara kita sangat berlapis. Institusi keamanan dan kesadaran rakyat sudah jauh lebih matang. Energi yang menyelimuti Nusantara saat ini adalah energi perlindungan, bukan lagi energi keruntuhan. Memang benar akan ada riak-riak kecil, protes, dan perbedaan pendapat di jalanan. Namun, Ki Bajra menegaskan bahwa tragedi kelam 98 tidak akan terulang. Kejadian 98 akan terulang lagi. 98 bagian masyarakat menduduki pemerintahan atau enggak ya, kalau saya lihat ya 98-nya ini enggak sih, saya lihat enggak. Karena balik lagi masyarakat juga belum siap untuk mengulang sejarah itu kalau saya ngeliatnya. Kayak kemarin aja deh. Kemarin itu yang saya lihat ya dari demo yang kemarin itu bulan apa sih, September Agustus ya, Agustus. Itu ya digadang-gadang sebenarnya kan udah dibakar kayak 98. Tapi permasalahannya adalah ya ternyata nggak segitunya. Dan makanya dari situ nanti menurut saya 2026 itu nggak ada sih kayak yang 98 itu. Kasarnya gini loh, rakyat marah tapi bisa apa? Itu yang bagian bitter truth-nya tuh di situ. Karena di 2026 seperti saya bilang tadi banyak AI berkembang, sistemnya juga berkembang walaupun ya sistem IT di Indonesia banyak yang dipotong sana sini, tapi arah angin sosial media ataupun publikasi itu akan sangat berubah yang saya lihatnya seperti itu. Jadi bagaimana orang itu menyebarkan berita, menyebarkan media itu cukup dikontrol nanti kalau saya lihatnya seperti itu. Termasuk aktivis-aktivis yang bisa dibilang ya oposisi pemerintah. Indonesia akan mengalami perubahan drastis yang tak terelakkan. Ki Bajra melihat masuknya revolusi robotik secara besar-besaran. Di tahun 2026, teknologi bukan lagi sekadar alat, tapi mulai menggantikan peran manusia di berbagai sektor vital. Ini adalah tantangan besar. Banyak tangan yang biasanya mencangkul atau bekerja di pabrik akan digantikan oleh mesin. Siapkan batin dan keahlian, karena zaman manusia logam telah tiba. Di sini ada kelihatan bahwa ini saya ngomong in general dulu 2006. Di sini kelihatan bahwa banyak hal-hal yang sangat fondasional ya, yang sangat basic itu mulai tumbuh berkembang. Dan walaupun juga ini terkesan banyak hal yang justru dijadikan pelarian. Maksudnya ini apa? Maksudnya adalah banyak pekerjaan baru yang saya lihat di sini ya. Banyak opportunity dari pekerjaan baru yang muncul di 2026. Tetapi di sini saya melihat di mana ada rezeki itu selalu ada tantangan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah di sini tantangannya adalah untuk think out of the box, even thinking without the box. Boxnya nggak ada. Maksudnya adalah kebanyakan orang berpikir dalam sistem yang sudah ada. Sementara 2026 saya lihat banyak sistem yang bisa dibilang berubah. Salah satu hal yang memicu di sini yang saya lihat ini yang berhubungan dengan komunikasi ataupun teknologi. Singkat kata adalah AI. Di sini AI banyak melakukan perubahan dan cukup signifikan untuk merubah mulai dari kerjaan dan juga bahkan sampai cara orang itu bersosialisasi. Di 2026 saya melihat di sini ya, ini akan terjadi revolusi robotik yang memang
dipionir oleh China ya, yang saya lihat di sini ya. Di sini memang dari China sendiri yang saya lihat di 2026 ini ada bisa dibilang 3 poros utama ya dalam apa yang orang sebut sebagai New World Order. Jadi kalau orang banyak yang konspiratif tentang New World Order, ini itu dengan Illuminati apa segala macam, ya berdasarkan circle saya yang saya lihat dan saya pelajari, ini justru akan menjadi 3. Yang pertama adalah tetap dari Barat, US, NATO dan sebagainya. Yang kedua itu ada dari China, seperti yang saya bilang, yang barusan kemarin bulan lalu kalau nggak salah 2 minggu lalu itu melepas status negara berkembang. Dan ada pula dari Rusia yang saya lihat di sini. Dan dari 3 poros itulah mampu mengubah 2026 secara global dan juga secara domestik Indonesia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.